Oke. San Mori lagi. Wih, ada polisi nih. Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi ke channel Motovlog gua, The Motovlog. Dan di video kali ini gua kembali lagi Sunday morning ride bersama teman-teman. Ya nggak banyak sih, tapi ya oke lah, daripada banyak-banyak bingung nanti di jalan. Dan kali ini gua mau nyobain Yamaha X-Max 250. Ya, punya teman gua nih. Duh, sayangnya kotor sekali guys. Aduh, Big Matic dong. Datang orangnya. Oke, let's go. Ya ampun, pakai sendal dong. Ya. Hah? Belum kendaraan ya saya. Ya udah langsung dah. Hah? Ini hendak ke Kopbes Bang langsung. Hah? Hendak ke Kopbes langsung. Oh. Ukira kamu 4 bulannya. Ukira kamu 4 bulannya. Siapa yang ada itu lagi. Ya let's go. Come on. Let's go. Aduh, berat guys, berat. Naik X-Max 250. Pertama kalinya naik X-Max 250. Dan menurut gue ini Matic yang amat sangat besar sekali ya. Lumayan sih, mesinnya aja 250 dong, 1 silinder. Wih, suara apaan tuh? Jadi mungkin nggak usah gua ini kali ya, nggak usah gua review kali ya. Soalnya motor teman gue ini standar ting. Paling yang diganti cuman spion nih sama visor mungkin. Windshield depan nih berwarna smoke X-Max. Oke. Pertama kalinya nih gua pakai X-Max 250 dan rasanya nggak tahu nih, kayaknya sedikit lebih berat ya, dan gua agak susah buat mengendalikan karena perlu latihan atau jam terbang lah sedikit buat bisa pakai si X-Max ini, karena kebetulan bodinya besar, cc-nya juga besar ya kan, Big Matic gitulah, wajar Big Matic dari Yamaha. Untuk handling agak berat juga nih, perlu membiasakan diri gua, sumpah. Agak gimana ya, agak grunjel dan berat. Sumpah berat banget. Ini kalau nggak salah ya, di X-Max ini ada yang namanya traction controlnya. Cuman gua nggak tahu nih, katanya sih ada gitu. Kalau menurut dari review-review yang sudah pernah gua tonton ya, ini spionnya rada kecil ya, tapi lumayan bisa kelihatan sih ke belakang ya. Model kayak apa ya? Model kayak Rizoma Circuit gitu. Jadi untuk judul San Mori kali ini bisa dibilang San Mori naik X-Max 250 lah. Kita coba narik. Wuhu. Wih. Wah, gokil. Dan ini X-Max udah ABS, dan ini kebetulan warna apa nih? Warna coklat. Gua agak heran sih Yamaha ngeluarin warna coklat, nggak biasanya gitu ya kan. Ups. Dan pengereman cukup pakem untuk apa? Pengereman standar pabrik, cukup pakem lah ya. Dan ini model speedometernya semi digital ya. Kenapa semi digital? Karena masih ada buset. Karena ada yang udah digital ya, terus masih ada yang apa, astaga. Gua lagi nge-review sedikit nih, malah diselip-selip dong. Ya ampun, belum tahu power dari X-Max ya. Cuman gua nggak berani bawa ya, soalnya ini apa, berat banget guys. Buat nikung aja nih berat loh, berat. Sumpah berat banget. Perlu jam terbang yang lama nih buat ngendarain si X-Max, buat membiasakan gitulah ya. Dan ini ada hazardnya. Wih, hazard. Oh yeah. Wow. Dan ini, oh ya, gua lupa nih, untuk awal-awal ini udah keyless guys. Udah keyless. Dan tipikal keyless ini nggak bisa jauh-jauh ya dari remote-nya ya.
Kaget. Anjir lah. Dan feel-nya ini kayak naik jet ski darat ini guys. Gede banget sumpah. Tapi lama-kelamaan gua bawa ini ya lumayan enak sih. Udah nggak terlalu yang berat banget tuh, enggak gitu. Dan di sini ada indikator konsumsi bensin rata-ratanya ya. Sudah berapa tuh? 32 km. 32,9 per liter. Wow. Lumayan cukup hemat juga sih untuk sekelas X-Max 250. Dan untuk shocknya ini agak lumayan keras sih. Shock standar, shock depan belakang masih ya lumayan keras lah. Wah, naik X-Max berasa kayak bawa rombongan. Jadi leader karena motor paling gede sendiri nih, apalagi motor matic. Dan ini untuk jok jok pengendara ini ya model split seat gitu ya. Joknya model split seat, jadi ada pembatas antara penumpang sama pengendara motornya. Jadi ada sekat gitulah ya. Dan untuk joknya sendiri ini masih standar sih, tapi lumayan empuk ya. Jadi nggak ya, kalau untuk perjalanan jauh mah enak gitu, nggak bikin penat di pantat. Basah dong. Dan ini jam 8:14. Masih lumayan pagi. Kita cuman riding santai aja ya ke sebuah inilah kedai kopi gitu. Kedai kopi biasanya tempat anak-anak San Mori finish gitu ya. Untuk posisi kaki ini ada dua ya, jadi bisa santai kayak gini, bisa agak selonjoran kayak gini, tapi enggak enggak sepanjang kayak di NMAX yang old ya. Itu kan agak gini ya, agak kayak gini, agak manjang gitu. Kalau ini enggak, ini rada nekuk sih kaki. Jadi ya lumayan masih bisa relax lah ya, nggak yang terlalu nekuk yang bikin pegel tuh enggak. Cukup enak nih, mau posisi kayak gini atau posisi kayak gini enak. Aduh, low fuel. Aduh, bensinnya mau habis. Ya udah deh, nggak jadi deh, ntar malah habis, susah lagi. Gimana sih temen gua nih? Malah nggak ngisi dong dia. Kalau mau habis bensinnya ada tulisan L fuel gitu lah ya. Keren nih, ada pemberitahuannya low fuel, artinya bahan bakar mau habis atau posisi amat sangat rendah sekali gitu. Intinya sisa sedikit lah. Kok bisa? Teman gue ini nggak ada persiapan sama sekali kayaknya. Low fuel, mudah-mudahan pas pulang dari kedai kopinya masih bisa dipakai ya, bisa dipakai jalan. Soalnya kasihan juga nih teman gue nih, kalau sampai habis, aduh, auto nyetut deh kalau pulang cari orang jual bahan bakar atau bensin terdekat gitu. Oke, jadi kita sebentar lagi nih mau sampai nih guys ke kedai kopinya. Meskipun ya masih terlalu pagi sih, cuman ya udahlah, kita udah pada sarapan semua, jadi tinggal ngopi-ngopi santai lah. Ngopi-ngopi santai di Kopi Besi. Tempatnya di sini nih. Tempat biasa gua nge-review motor. Kalau kalian yang nonton video-video gua pasti tahu lah ya tempatnya di mana. Aduh, nah pokoknya di sini guys. Tempatnya itu di sini. Asik. Iya. Oke, mantap. Kayak apa nih, anak habis? Dari bensin 20. Alah. Dasar boros kan apakah? Lakas bener habisnya. Itu kan asalnya gue isi 20 itu kelap-kelip loh. Jadi mungkin naik berapa 10 atau 15 ribu aja. Oh. Untung kan ada mati di jalan. Jangan mati di jalan nih. Aduh. Mau cipratan apa itu? Hah? Motor kurigat. Astaga. Oke. Ya udah guys, kita nyantai-nyantai dulu ya. Jadi penampakan X-Max-nya seperti ini. Tuh. Ya, Big Matic 250. Waduh,
kotor nah, riget nah. Kami sampai masker lah. Negara tahu lah. Oke, sudah ABS. Jadi ya udah sekian dulu.